Sementara menurut dalam wayang pertunjukan wayang Bagandrung hanya dimainkan jika ada permintaan orang yang mempunyai hajat, atau bisa dimainkan saat bulan Suro atau bulan Muharram dalam kalender Jawa. Memakan acaranya untuk ruatan, termasuk ada orang punya tujuan, termasuk ujar. Pagelaran wayang pertunjukan syarat sakral bukan hanya dari nuansa yang kental akan aura magis, melainkan dari sosok sang wayang, seperti wayang sakral asal desa Pagung Kediri yang dikenal dengan sebutan wayang Mbah Gandrung. Saat pementasan, sang dalang akan mengawali pembukaan wayang sakral sesuai dengan urutan, yakni dimulai dari wayang Semar. Wayang Semar diketahui bertugas layaknya ajudan, pergi ke sana kemari menghampiri orang-orang yang memiliki hajat terhadap Mbah Gandrung. Saat wayang diasapi kemenyan di atas tungku dupa, terlihat kepulan asap seolah membentuk sosok wajah yang diduga berbentuk seperti tokoh Semar. Sakralan wayang Mbah Gandrung tak terlepas dari muatan magisnya. Bahkan sebagian orang mengaku sudah pernah merasakan keajaibannya. Dinamakan cakra itu, dia kesaktiannya itu ibaratnya begitu dimintai tombo itu dimintai gampangannya obat lah ya, dia itu langsung gitu loh. Kalau kadang-kadang orang yang tidak mengerti sakit berlarut-larut sampai berbulan-bulan, ya itu kadang-kadang orang tuh banyak macam, ada yang punya pegangan kah, ada yang punya kedosaan kah. Jadi kalau seandainya berkata dengan Mbah Gandrung, yang macam dosa-dosa itu bisa disingkirkan, bisa dimanfaatkan, ya dimintakan dengan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, ya, tradisi. Ini salah dalam mengambil akidah dengan tradisinya. Ya, sekarang kalau kita terima tradisi adalah sumber akidah, pertanyaan berikutnya, kalau saya sepakat sama Anda bahwasanya tradisi sumber akidah. Nah, kalau tradisi menjadi sumber akidah, tradisi siapa yang menjadikan sumber akidah? Tradisi orang Jawa kah? Tradisi orang Bugis kah? Tradisi orang Batak kah? Tradisi orang Sumatera kah? Tradisi siapa? Nenek moyang siapa yang menjadikan sumber hukum? Atau tradisi orang Arab? Siapa yang menjadi sumber hukum? Karena berbeda-beda tradisinya. Kemudian antum-antum juga sekalian suatu saat akan jadi nenek moyang, belum sih? Atau tidak akan jadi nenek moyang? Antum suatu saat akan jadi nenek moyang, jadi bapak moyang sama nenek moyang, kakek moyang sama nenek moyang. Ya. Apakah antum pantas dijadikan sumber dalil? Ya, kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Tidak pantas kita menjadi sumber apa? Sumber akidah. Jadi ini salah satu kesalahan menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, contohnya ini sering saya ulang-ulang, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Saya ingatkan tradisi, ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik, maka hendaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah SAW tatkala diutus ke kaum musyrikin Arab, mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik, meskipun mereka dalam kondisi jahiliyah, contohnya mereka jujur, contohnya mereka suka memuliakan tamu, contohnya mereka setia, ya. Contohnya mereka dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Ada akhlak yang mulia di mereka, tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Adapun tradisi-tradisi yang buruk semuanya dilawan oleh Nabi SAW, difilter oleh syariat. Kalau tidak sesuai maka Nabi SAW, ya, menentang tradisi tersebut. Makanya Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabi. As-sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar di antaranya al-kahin, dukun, di antaranya as-sahir, tukang sihir, di antaranya mashur, orang tersihir, di antaranya majnun, orang gila, di antaranya syair, penyair, ya, di antaranya kadzdzab, pendusta, di antaranya sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya.
Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi dan mereka sering berikan kepada Nabi gelar ini. Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi. Sehingga kalau ada sahabat yang masuk Islam dari musyrik menjadi muslim, maka langsung dikatakan oleh mereka qad sobauta atau sobakta, kau telah keluar dari tradisi nenek moyang. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima, kalau enggak kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab, dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dari mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga sesat. Buyut kalian juga sesat. Ini tradisi sesat kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel, ya. Kalau mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Oleh karenanya sulit seorang keluar dari tradisi. Makanya waktu Abu Thalib akan meninggal dunia, agar Abu Thalib tetap berada di atas kesyirikan, Abu Jahal cuma mengingatkan satu tentang tradisi. Rasulullah SAW datang begitu. Rasulullah SAW, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan berargumen, aku akan bela engkau, aku akan berdebat membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Jahal kala itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Selesai. Diingatkan dengan tradisi sehingga Abu Thalib tidak mau ngomong la ilaha illallah. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, laula an tu'ayyirani Quraisyun, seandainya aku tidak dicela oleh orang Quraisy, la aqrartu biha ainak, seakan membuat engkau senang wahai ponakanku. Tapi gara-gara dia tidak mau dicela, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah tahu agama Nabi di atas kebenaran. Ya. Oleh karenanya, tradisi sangat berbahaya kalau tradisi salah dijadikan pegangan oleh masyarakat.